Presiden Badminton World Federation atau BWF Paul-Eric Hoyer telah mengirimkan surat permintaan maaf kepada Indonesia ini terkait insiden All England Open Badminton Championship 2021. Namun ada beberapa masukan untuk BWF, mulai dari permintaan tanggung jawab terhadap tim Indonesia hingga antisipasi yang sebenarnya bisa dilakukan. Senin malam, para atlet badminton Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Mewakili para atlet yang hadir, pebulu tangkis ganda putri Grecia Poli meminta BWF bertanggung jawab atas insiden yang menimpa tim Indonesia di All England 2021. Grecia mengatakan BWF harusnya dapat melindungi, memberikan rasa aman dan kejelasan saat tim atlet berada di sana. Perlakuan saat berada di Inggris dinilai tidak menyenangkan dan tidak adil. Respon awal seperti mungkin tindakan langsung dikeluarkan dari hall, itu hal-hal yang semestinya harus ada perbincangan dua arah dulu. Jangan sampai memutuskan dalam satu arah. Cuman satu komunikasi aja, dia meng-decide aja sendiri tanpa ada pembicaraan ke pihak badminton Indonesianya dulu. Karena mereka itu adalah orang di tengah-tengah. Mereka adalah orang, kenapa orang tengah-tengah? Karena ada NHS, ada peraturan Inggris yang mereka harus peraturi, yang harus mereka patuhi, dan ada kita yang harus mereka lindungi sebenarnya. Namun di sisi lain, Grecia mengatakan insiden di Birmingham, Inggris bisa jadi hal positif, yaitu menjadi tantangan untuk lebih baik lagi di Olimpiade 2021. Grecia mengatakan walau All England tidak masuk dalam poin Olimpiade, tapi hasil pada ajang tersebut berpengaruh ke dalam urutan unggulan di multi-event 4 tahunan. Hal ini pun ditekankan oleh Ketua Federasi Bulu Tangkis Asia Anton Subowo. Diharapkan ada tanggung jawab dari BWF agar tim Indonesia tidak merasa dirugikan. Anton juga memberikan saran agar BWF mempersiapkan dengan baik kejuaraan di tengah pandemi dengan melakukan simulasi bagaimana jika ada atlet yang harus dikarantina. Anton mengatakan juga akan mendiskusikan insiden ini dengan negara Asia lainnya agar tidak terjadi hal serupa. Mungkin sesuatu yang mereka belum pernah terjadi, betul. Tapi kan antisipasi kalau akan terjadi bagaimana itu yang harusnya penting gitu kan. Maka tadi isu mengenai kendaraan, mengenai lift ya kan. Gideon juga cerita, Hasan juga cerita harus langsung diusir. Nah, hal itu kan seharusnya mereka bisa lebih sopan. Bila mana dari pihak organisasi komite itu sudah mempelajari jelas bahwa ada peraturan negara Inggris yang dimana kalau satu pesawat itu harus ada isolasi 10 hari. Artinya kalau sudah ada kondisi itu, kalau mereka bisa mengantisipasi, menghilangi resikonya dengan menyatakan kepada kita kontingen untuk datang 10 hari minimum, ya kan? Sebelum acara dong. Kejadian ini bermula dari tim Indonesia yang dipaksa mundur dari kejuaraan All England karena berada di satu pesawat dengan penumpang yang positif COVID-19 saat penerbangan dari Istanbul ke Birmingham, Inggris pada Sabtu 13 Maret 2021 lalu. Namun hingga kini belum ada informasi terkait siapa penumpang yang positif tersebut. Regulasi pemerintah Inggris mengharuskan tim Indonesia dikarantina selama 10 hari dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Tim Liputan, CNN, Indonesia. Ya, dipaksa mundurnya tim bulu tangkis dari kejuaraan bergengsi All England ini berbuntut panjang ya, Dea. Terakhir, Komite Olimpiade Indonesia melaporkan BWF ke Pengadilan Olahraga Internasional. Evaluasi sistem gelaran kejuaraan bulu tangkis menjadi salah satu faktor penting agar peristiwa serupa tidak terulang. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio, ada Pak Anton Subowo, Presiden Federasi Bulu Tangkis Asia. Halo, selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Mbak Dea, Mas Alfi. Selamat pagi. Pak Anton, ini kejadian di Birmingham kemarin membuat geram masyarakat Indonesia, bahkan Presiden Jokowi buka suara terkait hal ini. Apa yang bisa menjadi catatan Bapak terkait dengan insiden ini? Ya, itu penting sekali. Saya bangga lah dengan apa yang terjadi juga atas pengawalan atau kita berjuang ya melawan hal-hal yang tidak baik terhadap kita punya harkat dan martabat. Itu penting sekali. Dan dalam hal ini yang kita harus garis bawahi adalah peran. Saya lihat di sini peran pemerintah ya, dari Pak Menpora, Bu Menlu, melalui Pak Dubes, dan juga dari PPSI, Pak Agung, yang langsung sigap menanggapi ini. Dan dalam hal ini yang saya perhatikan di sini adalah kurangnya komunikasi. Jadi apa yang terjadi itu sejak hari Kamis pagi setelah kami mendapat laporan, terutama laporan dari KBRI di Inggris,
langsung saya menghubungi atas nama Badminton Asia, yang dimana Indonesia adalah outstanding member dari Badminton Asia, untuk menghubungi BWF dan juga menghubungi organizing committee, walaupun sangat pagi sekali waktu itu di Birmingham. Dan waktu saya hubungi, saya menanyakan segala hal yang terjadi. Dan pada akhirnya mereka menyampaikan perlunya ada jalur komunikasi yang baik. Itu juga saya sampaikan, karena bagaimanapun kita tahu BWF itu ada 196 member dan terdiri dari 5 kontinental atau 5 federasi federasi benuanya. Dan dalam hal ini komunikasi itu yang penting adalah kita mengenal culture-nya, culture dan cara bicara dan cara menyampaikan itu penting sekali. Saya sudah tegaskan berkali-kali bahwa cara penyampaian terutama untuk kita bangsa Indonesia itu harus sangat sensitif. Ya, itu yang penting, dan ini hal yang menjadi pelajaran juga untuk BWF sebagai international federasi untuk melihat masing-masing member itu mempunyai adat yang berbeda-beda, dan hal ini adalah jalur komunikasi yang menurut saya sangat efektif bila mana dapat diterapkan. Itu yang pertama, sehingga banyak hal yang dari kita juga upayakan, terutama setelah anak-anak menjadi dalam kondisi isolasi itu kan kita harus perhatikan terhadap makanan. Saya dapat masukan bahwa mereka hanya menerima, Mas Ricky waktu itu saya hubungi, hanya menerima breakfast katanya, tidak menerima makan siang dan makan malam. Alhamdulillah sekali Pak Desra Percaya itu sangat sigap, sangat tangkap, dan KBRI langsung memberikan juga bantuan makanan. Dan hal-hal seperti ini yang menurut saya juga seharusnya informasi itu harus jelas, ya kan? Dan kasihan anak-anak karena isolasi jadi tidak bisa pesan makan. Tapi alhamdulillah hal itu dapat diupayakan. Dan terakhir, kami sampaikan juga dengan tegas bahwa pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, kalau memang atlet tidak bisa main, harus bisa kembali ke Jakarta dengan segera. Argumentasi mereka mengenai NHS, saya juga argue juga, karena saya bilang bahwa mereka ingin pulang, bukan ingin menetap, itu prinsipnya. Kalau ingin pulang, seharusnya protokol kesehatan penerbangan yang diterapkan. Karena kan kita tidak mau menetap di Inggris, tapi ingin pulang. Dan alhamdulillah juga BWF mengerti, dan BWF dengan Adrian Christie waktu itu CEO daripada, saya juga kontak beliau, Adrian Christie, menegaskan harus bicara langsung dengan pihak pemerintah Inggris. Dan saya yakin, kami yakin sekali pemerintah Indonesia akan mendukung, dan juga saya yakin Pak Desra Percaya waktu itu juga melakukan hal yang sama untuk melobi pemerintah Inggris untuk segera bisa memulangkan atlet-atlet kita. Dan alhamdulillah kemarin sudah kembali. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, Pak Anton, ini Presiden BWF sendiri sudah mengajukan permohonan maaf kepada Indonesia. Tapi kalau kita melihat banyak juga kerugian yang kemudian harus ditampung oleh Indonesia, terutama tim bulu tangkis kita. Sebetulnya apakah kemudian permintaan maaf dari BWF itu sudah cukup, atau apa yang harus dilakukan untuk menambal kerugian-kerugian yang kita alami? Kami rasa belum cukup. Kami rasa juga masih banyak hal-hal yang mesti kita, seperti yang tadi sudah disampaikan juga mengenai antisipasi atau mengenai what if skenario-nya itu. Kenapa tidak peka, ya terutama dalam kondisi COVID saat ini. Dan saya khawatir, saya sudah kemarin hari Sabtu itu ada rapat konsil di BWF, saya tekankan dengan jelas bahwa ke depan ini masih ada pertandingan-pertandingan seperti India, dan juga yang paling penting adalah pertandingan. Nah, ini yang menurut saya peran BWF itu harus sangat peka, ya terutama dengan kondisi-kondisi, dan bila mana terjadi nanti di Olimpik akan lebih luar biasa dampaknya. Jadi kerugian-kerugian juga yang terjadi di All England juga saya minta untuk diperhitungkan, karena saya lihat poin anak-anak itu penting juga untuk nanti pertandingan final dan juga untuk World Jam. Ya. Nah, ini yang menurut saya nanti akan kita minta bantuan daripada PBSI, ada Pak Agung. Ya, itu juga sangat membantu sekali PBSI, saya sangat bangga dan sangat salut. Dan kemarin Pak Listio juga, ya, Pak Listio Sigit menyatakan supportnya kepada anak-anak. Menurut saya itu sangat penting lah peran bagaimana kita semua ini harus bahu-membahu dalam menghadapi apa yang terjadi terhadap anak-anak kita. Pak Anton, kalau bicara soal sensitivitas atau kepekaan dari BWF, ini pada kompetisi Denmark Open pada 2020 lalu, tim harus datang paling lambat 4 hari. Kemudian di Thailand Open paling lambat 2 minggu sebelum turnamen. Sementara di All England hanya 3 hari. Apakah hal ini
salah satu hal yang krusial dalam konteks kejadian kemarin. Betul sekali, Mbak. Betul sekali. Jadi sebenarnya kejadian kemarin kan tidak perlu terjadi kalau kita diberitahukan untuk datang jauh lebih awal. Ya, minimum 10 hari atau 2 minggu. Jadi dengan ini kan baik kita dipaksa atau apa, yang penting atau opsi, ya kan, dengan opsi bila mana tidak ya kalian akan konsekuensinya demikian. Nah, itu kan informasi yang seharusnya kita diimpose atau diterapkan secara peka ya, dengan secara ini. Dan kemarin juga saya bicara, ini kan what if skenario dengan isu isolasi ini juga tidak pernah dipikirkan. Yang saya dengar dengan masalah bus, masalah lift, apa susahnya untuk didisinfektasi, saya bilang. Setelah mereka naik, didisinfektasi saja, baik itu busnya atau baik itu liftnya. Itu kan hal-hal kecil yang menurut saya sangat sensitif untuk kita, tapi kok mereka tidak melakukan seperti simulasi bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu menurut saya jadi pelajaran-pelajaran juga nanti ke depan untuk penyelenggara-penyelenggara, ya baik itu nanti terutama Olimpik, gitu. Itu yang kami akan berikan masukan, sudah dirapatkan juga di BWF. Jadi saya rasa poin kita didengar lah, sangat didengar. Oke, ini mungkin kita kembali belajar dari insiden yang kemarin baru saja terjadi. Tadi juga Pak Anton sudah mengatakan, mungkin step by step-nya Pak Anton bisa dijelaskan poin per poin tadi, apa yang bisa dilakukan oleh BWF kemudian agar kejadian serupa ini tidak terulang lagi, apalagi nanti menuju ke pertengahan tahun ya, akan ada Olimpiade. Baik, step by step. Step pertama adalah mengakui bahwa keterlibatan kontinental itu penting sekali. Kenapa? Karena culture differences. Ada beberapa perbedaan daripada culture differences, baik itu dari Afrika, dari Oseania, dari Pan-Amerika, dan terutama dari Asia. Jadi peran kontinental itu harus ditekankan lebih dalam keterlibatannya dan juga masukannya, karena perbedaan tadi. Itu pertama. Dan hal-hal yang saya juga sudah bicara dengan beberapa negara seperti India, China, Korea, itu saya juga minta masukan dari mereka. Ini kan juga bisa terjadi dengan mereka. Dan bila mana terjadi dengan mereka, apa yang saya harus lakukan dengan pemerintahnya, dengan masyarakatnya, dan lain sebagainya. Ini yang juga kita dalami dalam hal ini dari Badminton Asia. Karena pengalaman yang kami alami dari sejak Kamis kemarin, itu setiap hari tektok di sini dengan Pak Kemenpora, ya, dengan Pak Sesmen, itu hanya untuk memastikan kondisi anak-anak pertama di sana untuk dalam keadaan sehat, dan kalau memang bisa pulang lebih awal. Jadi 2 hal itu yang menjadi fokus kemarin kita itu, dan pada akhirnya Paul Erick juga bicara dia ingin meminta maaf kepada masyarakat. Saya sampaikan hati-hati, permintaan maaf itu juga harus sesuai dengan adat atau dengan culture yang kita miliki. Tidak hanya seperti minta maaf biasa, tapi seharus juga mengerti adat kita. Jadi hal-hal seperti itu tuh, jadi kita sebagai penterjemah lah dalam hal ini. Perlunya adanya penterjemah dari kontinental atau untuk menjaga BWF itu sendiri sebenarnya, dan terutama kepada putra-putri kita, gitu yang penting. Baik. Pandemi COVID-19 memang mengubah gaya kita untuk menyelenggarakan pertandingan termasuk bulu tangkis. Semoga semuanya bisa beradaptasi. Terima kasih Pak Anton Subowo, Presiden Federasi Bulu Tangkis Asia, sudah berkenan bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak. Sehat selalu.